Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Di area kompetisi, Wentiantai, Kota Surgawi. Kompetisi alkimia babak pertama sedang berlangsung, dan banyak alkemis yang gagal, tetapi masih cukup banyak juga yang lolos dalam tes pemurnian bahan obat. Waktu hanya tinggal seperempat dupa lagi, akan tetapi Tang Yi masih belum bergerak sejak awal, dan hal ini cukup membuat banyak diskusi di antara para penonton. Bukankah dia akan menyerah? Diperkirakan tidak ada cara untuk mengekstraksi rumput api hijau, jadi dia hanya diam saja. Mampu menjadi menantu keluarga Song akan memungkinkan presiden dari dua asosiasi dan kepala pemerintah cabang Tianjue Cheng menyapa dirinya. Saya pikir, remaja itu memiliki keterampilan. Saya sudah mengharapkannya sebelumnya. Tetapi pada akhirnya saya menantikannya dengan sia-sia. Hanya ada seperenam dari waktu yang tersisa. Tampaknya menantu dari keluarga Song akan dihilangkan. Bahkan jika dia bergerak sekarang, saya khawatir sudah terlambat untuk mengekstraksi esensi dari bahan. Kong Lianghan dari keluarga Kong obat pemurnian melihat jam pasir yang terus berkurang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan kasihan. Seperenam dari waktu itu, bahkan jika alkemis tua kita menggunakan kecepatan tercepat, aku khawatir saya sudah terlambat. Bocah muda ini jelas dihilangkan. Alkemis terkenal Mao Xiang berkata dengan tegas. Ini belum tentu benar. Master Lu, seorang ahli pengobatan yang terkenal, berdiri pada saat ini dan memandang Tang Yi yang sedang bermeditasi di kejauhan. Dia menyipitkan matanya sedikit, dan jejak cahaya terungkap di matanya. Tampaknya dia sangat percaya diri pada Tang Yi. Seperenam dari waktu, mungkin kita semua tidak punya waktu untuk mengekstraksi esensi materi, tetapi Tuan Muda Tang Yi pasti bisa mengekstraknya. Jangan percaya, Anda hanya menunggu dan melihat. Master Lu telah melihat teknik alkimia Tang Yi, kekuatan kontrol Tang Yi, metode ekstraksi, kecepatan ekstraksi, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Semua orang tidak tahu apa yang dipikirkan Tuan Lu, setelah mendengar kata-kata Tuan Lu, Su Wenqiang, pemilik keluarga Su, mencibir pada awalnya dan kemudian berkata dengan jijik. Oh Tuan Lu, kamu bukankah terlalu sombong untuk mengatakan ini? Siapa remaja itu? Siapa yang membuat Anda membual tentang dia seperti ini? Seperenam dari waktu bahkan kita tidak bisa menyelesaikan ekstraksi, bisakah itu bisa dilakukan oleh seorang anak muda? Ini konyol. Biarkan fakta membuktikan. Apa hasil akhirnya, mari kita tunggu dan lihat. Tuan Lu berkata dengan percaya diri. Setelah berbicara, dia berbalik dan mengabaikan para alkemis lain yang tidak percaya. Mau menunggu. Su Wenqiang pertama-tama mendengarnya, lalu tersenyum sedikit, lalu tersenyum. Oke, kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Aku akan melihat bagaimana yang disebut, menantu Song, ini mengekstrak materi dalam seperenam waktu. Dan pada saat ini, Tang Yi akhirnya bergerak. Melihat ini, semua mata tertuju padanya. Wows! Tang Yi membuka matanya, dan surai halus meledak. Ketika dia membuka matanya, tangannya bergerak dengan cepat, membuat segel tangan misterius yang terlihat mempesona. Di bawah kendali segel tangan misterius ini, rumput api hijau yang dibutuhkan Tang Yi untuk diekstraksi terbang ke udara, dan kemudian terbang ke tungku merah. Cerita bersambung di bawah ini. Wows! Segera setelah nyala api hijau memasuki tungku merah, nyala api dari bawah tungku merah itu, tiba-tiba naik membakar dengan ganas. Di bawah nyala api, rumput api hijau mulai disempurnakan terus-menerus. Di sini, teknik kontrol pemuda ini bisa begitu halus. Itu sebenarnya bisa membuat api tiba-tiba naik ke suhu konstan tertentu. Jika dia bisa mengendalikan suhu api seperti ini, maka waktu ekstraksi akan sangat berkurang. Yah, itu benar. Meskipun pemuda ini telah lama diam, tetapi gerakannya membuat orang membuka mata, dan teknik kontrol tangan ini sangat kuat. Benar bahwa dia adalah menantu keluarga Song. Meskipun dia masih muda, dia masih memiliki keterampilan nyata. Tidak heran presiden kedua asosiasi akan menyapanya, dan tidak heran pemimpin cabang kota surgawi akan mengenalnya. Teknik kontrol pemuda ini memang layak untuk para pria besar ini. Di sisi lain, melihat kontrol api super kuat oleh Tang Yi dan cara untuk menggunakan api yang meledak untuk mempercepat ekstraksi, Master Leng Yichen sangat terkejut. Dia belum pernah melihat Tang Yi berlatih alkimia, ini sangat halus, kontrol dan operasi semacam ini sangat menarik.
Dalam hati Tuan Leng Yichen, ada perasaan yang mengatakan kepadanya bahwa remaja di depannya dapat mengekstraksi esensi materi dalam waktu yang ditentukan. Tanpa diduga, Tuan Leng sangat gembira dan menatap mata Tang Yi, menantikannya sedikit lagi. Dan ahli alkimia misterius dalam jubah hitam melihat gerakan Tang Yi untuk sementara waktu, dan kemudian menunjukkan tampilan yang menarik. Tampaknya dia juga tertarik pada Tang Yi. Di matanya yang tajam juga muncul ekspresi antisipasi. Ledakan. Bang. Seiring berlalunya waktu, api di tungku pil yang masih menyala dengan ganas di lokasi pengujian. Membuat para alkemis yang tersisa dalam kompetisi itu, berkeringat dan sedikit sulit untuk menggerakkan tangan mereka. Meskipun kurang dari 1/10 dari waktu tersisa pada saat ini, sudah terlambat untuk mengekstraksi materi, tetapi dalam waktu yang terbatas ini, mereka masih memegang secercah harapan dan menggertakkan gigi mereka. Para alkemis takut akan suhu api yang tinggi, dan menyia-nyiakan material, sehingga mereka mengontrol suhu dan menjaga suhu di bawah titik kritis, keadaan yang relatif ringan, membiarkannya menyala perlahan, dan perlahan-lahan mengekstraksi material. Intinya, alasan mengapa alkemis yang masih hadir di tempat kejadian belum dihilangkan atau diekstraksi esensi material adalah untuk menggunakan metode ini, bagaimanapun juga, ini adalah metode ekstraksi yang paling stabil, dan tidak mudah untuk merusak material tersebut. Tentu saja, dengan cara ini, kecepatan ekstraksi mereka juga sangat lambat, apakah bisa diselesaikan, tergantung pada kehendak Tuhan. Ledakan. Pada saat itu, nyala api di tungku Tang Yi, seperti lapisan pasir yang bertiup ke atas dan ke bawah, tiba-tiba tinggi dan rendah, dan tiba-tiba kuat dan lemah, seolah menghilang sekaligus, dan sepertinya ledakan itu menenggelamkan segalanya. Cerita bersambung di bawah ini. Adegan ini membuat semua orang yang melihat, menjadi penuh dengan tatapan luar biasa dan jantung mereka menjadi berdebar-debar. Saat ini, Tang Yi membuat segel tangan lain, tungku yang tertutup tiba-tiba terbuka, dan kemudian, banyak bubuk kristal hijau-hijau terbang dengan cepat di bawah kendali Tang Yi. Di bawah sinar matahari yang terik, bubuk virus kecil itu tampak seperti bintang di langit, sangat terang. Tang Yi menyiapkan wadah, meregangkan wadah ke depan, dan semua bubuk di udara memasuki wadah tanpa penyimpangan. Dengan cara ini, sebelum jam pasir di depan Liu Changsong benar-benar habis, Tang Yi sepenuhnya mengekstraksi esensi rumput api hijau. Dan esensi dari bahan-bahan Tang Yi yang diekstraksi sangat jernih, benar-benar tembus cahaya, dan terlihat sangat indah, setiap bubuk seperti karya seni. Melihat bahwa Tang Yi benar-benar berhasil mengekstraksi esensi materi, dan kualitas esensi materi masih sangat tinggi, semua orang segera membuka matanya dan mulai berbicara dengan tak percaya. Di auditorium. Tidak, pada saat terakhir itu, remaja itu benar-benar mengekstraksi esensi materi. Apakah itu sangat kuat? Benar-benar pantas menjadi menantu keluarga Song. Benar-benar layak menjadi karakter yang harus disapa oleh Presiden kedua Asosiasi dan penguasa pemerintahan cabang Tianjuecheng. Inti dari bahan dapat diekstraksi dalam waktu yang singkat. Kekuatan alkimia ini sangat kuat. Aku akan mengatakan, bagaimana dia bisa menjadi menantu keluarga Song. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki keterampilan? Tapi kamu tidak mengatakan itu sebelumnya. Kamu juga mengatakan bahwa bocah itu hanya memeluk paha keluarga Song. Dia tidak memiliki keterampilan apapun dan pergi dengan malu. Kenapa aku tidak tahu, jika aku pernah mengatakan itu? Dan di area istirahat tempat ujian. Melihat bahwa Tang Yi benar-benar memperbaiki esensi materi, para alkemis yang telah menyelesaikan putaran pertama kompetisi juga berbicara. Lihat, aku akan mengatakannya, aku akan mengatakan bahwa Tang Yi akan menyelesaikan ekstraksi. Jangan percaya padaku, Tuan Lu berkata dengan bangga. Saya benar-benar tidak berharap bahwa kurang dari 1/6 waktu sebenarnya dapat diekstraksi. Selain itu, dia masih menggunakan metode yang tidak mungkin dilakukan, yang sangat menakjubkan. Xiao Zhengyi tampak keras percaya. Menantu keluarga Song benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Tidak heran jika orang dewasa memperlakukannya dengan sangat serius. Tidak heran orang dewasa akan menyapanya sebelumnya. Penatua Yi Yuxin dari Persatuan Apoteker juga memelototi, wajahnya tiba-tiba kosong. Meskipun dia masih muda, kekuatan ini, dia sudah layak untuk lawan kita. Kong Lianghan dari keluarga obat pemurnian keluarga Kong juga berkata. Tidak mungkin. Benar-benar tidak bisa diterima. Pasti ada sesuatu yang bodoh.
Kalau tidak, bagaimana dia bisa menyelesaikan apa yang tidak bisa kita lakukan? Seperenam dari waktu untuk menyelesaikan ekstraksi, dan penggunaan pemanasan instan adalah apa yang bahkan kita pikirkan tentang bagaimana ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa mengendalikan suhu dan mempertahankannya sama? Bagaimana dia tidak bisa membakar esensi material? Ini pasti curang. Atau kemurnian esensi dari bahan yang diekstraksi sama sekali tidak cukup. Keluarga Su, Guru Su Wenqiang bertanya dengan lantang. Cerita bersambung di bawah ini. Aku juga berpikir semuanya canggung. Bagaimana mungkin seorang remaja memiliki kemampuan yang hebat? Pertahankan suhu konstan untuk ekstraksi instan. Seperenam dari waktu untuk menyelesaikan ekstraksi esensi material. Ini jelas mustahil. Alkemis Mao Xiang menggemakan pertanyaan Su Wenqiang. Mao Xiang baru saja berbicara sebelumnya, mengatakan bahwa jika Tang Yi dapat mengekstraksi esensi materi dalam seperenam waktu, ia menarik diri dari konferensi apoteker dan berkata keras-keras bahwa ia tidak layak menjadi seorang alkemis. Pada saat ini, jika Tang Yi berhasil mengekstrak, dia akan memenuhi janjinya. Namun, Mao Xiang adalah ahli alkimia yang terkenal, ia diminta untuk mengatakan bahwa ia tidak layak menjadi ahli alkimia, dan memintanya untuk mundur dari konferensi apoteker, hal yang memalukan, bagaimana ia bisa melakukannya? Tentu saja, untuk menggemakan kata-kata Su Wenqiang, untuk mempertanyakan Tang Yi, selama hasil ekstraksi Tang Yi tidak valid, maka kata-kata besar yang dia rilis sebelumnya secara alami tidak perlu bertanggung jawab. Tuan Mao, mengapa kamu terburu-buru untuk bertanya? Aku khawatir Anda bersalah karena Anda baru saja mengatakan pembicaraan besar. Tuan Lu melihat Mao Xiang melompat untuk menggemakan kata-kata Su Wenqiang, dan segera melihat pikiran-pikiran dalam hati Mao Xiang, mencibir dengan jijik. Setelah mendengar ini, Mao Xiang segera membela diri. Bagaimana mungkin? Saya dapat mengatakan bahwa Mao Xiang dapat melakukannya, karena saya telah berbicara dengan kasar, maka saya pasti akan memenuhi janji saya. Namun, cara pemuda ini aneh, dia melakukan apa yang tidak mungkin, bukankah saya harus mempertanyakannya? Jika hasil ekstraksinya benar dan efektif, maka Mao secara alami akan memenuhi janjinya, tetapi jika itu tidak benar dan efektif, ada yang berminyak. Haha, mengapa saya harus menghormati janji ini? Tuan Lu tersenyum, tetapi memandang Mao Xiang dengan dingin, dan berkata, semua orang dalam proses ekstraksi Tuan Tang Yi, jelas dilihat semua orang. Di bawah mata semua orang, bagaimana dia bisa melakukannya? Dan, jika tidak ada rasa berminyak, ini adalah Tuan Kota yang akan menilai. Terserah orang dewasa cabang untuk menilai, apa urusan Anda? Apakah Anda menanyai Tuan Liu, berpikir ia tidak memiliki kemampuan untuk membuat keputusan? Aku tidak mempertanyakan Tuan Liu, nama keluarga adalah Lu, jangan tekuk topiku. Mao Xiang berkata dengan marah. Dia juga jengkel, dan tiba-tiba dia pecah dan berkata, ya, karena memang begitu, saya harus mengujinya nanti, maka saya akan menunggu ujian kantor cabang Tianjucheng. Itu dia. Tidak apa-apa, Tuan Lu cemberut. Dengan cara ini, di bawah kontroversi semua orang, putaran pertama tes dengan cepat berakhir kecuali bahwa Tang Yi mengekstraksi esensi materi dalam waktu yang ditentukan, tidak ada alkemis yang tersisa yang berhasil. Putaran pertama orang yang mengekstraksi esensi materi, ditambah Tang Yi, total 336 orang, dari lebih dari 2000, probabilitas eliminasi cukup tinggi. Dengan cara ini, pemeriksaan dimulai. Semua orang pada gilirannya menyerahkan esensi dari bahan yang telah dihaluskan kepada penanggung jawab kompetisi, untuk diperiksa. Metode pengujian esensi material jauh lebih sederhana daripada metode pengujian obat mujarab, hanya perlu menempatkan material di tempat yang baik, dan menggunakan batu energi yang diuji secara khusus untuk kemurnian untuk mengambil gambar esensi material. Tiba-tiba, kotoran di esensi material tersebut. Berapa banyak, seberapa banyak kemurnian, akan terlihat jelas. Cerita bersambung di bawah ini. Orang pertama yang diuji adalah Xiao Zhengyi. Setelah Xiao Zhengyi mengambil materi yang diekstraksi diberikan kepada orang yang bertanggung jawab atas cabang Tianjucheng, orang yang bertanggung jawab mengeluarkan batu energi. Mendadak. Wow! Esensi materi dari Xiao Zhengyi terlihat menyilaukan. Di bawah penerangan batu energi, esensi material hijau yang asli memancarkan dua jenis cahaya. Salah satunya adalah hijau virus yang dibawa dalam esensi dari bahan asli. Warna ini menempati sebagian besar cahaya. Yang lain hitam, seperti remah,
padat, dicampur dengan cahaya hijau biru. Ini terlihat seperti daun yang telah terkikis. Cahaya virus adalah cahaya dari esensi material, dan hitam adalah cahaya dari kotoran yang tidak diekstraksi dari esensi material. Kemurnian esensi material tergantung pada rasio kedua sinar ini. Setelah membaca penampilan ringan dari esensi bahan Xiao Zhengyi, penanggung jawab cabang Tianjue Cheng mungkin memperkirakan rasio, dan kemudian berkata dengan keras. Xiao Zhengyi, kemurnian ekstrak rumput Qingyan adalah 81%, memenuhi syarat. Putaran tes pertama lulus. Mendengar kata-kata itu, Xiao Zhengyi mengangguk, dan tidak ada kesombongan, seperti yang diharapkan. Setelah pengujian, dia mengambil bahan-bahannya ke samping. Benar saja, itu adalah Xiao Zhengyi, dokter yang menyelamatkan jiwa dan menyembuhkan Zheng Xian. Dalam waktu yang singkat, kemurnian esensi bahan masih dapat diekstraksi menjadi 81%, yang terlalu besar. Ya, alkemis terkenal itu masih memiliki beberapa keterampilan, dan bukan hanya sekedar reputasi. Aku sangat yakin dengan teknik alkimia Xiao Zhengyi. Dan dia tidak arogan dan tidak sabar, dan dia pasti akan mencapai hal-hal besar di masa depan, mungkin dia bisa menjadi orang yang kuat. Xiao Zhengyi belum mencapai tingkat master. Tanpa tingkat master, kamu dapat mengekstraksi materi Liupin Elixir ke level 81%. Level ini mungkin tidak jauh dari tingkat master. Hebat, aku tidak tahu bagaimana orang lain. Melihat bahwa kemurnian esensi dari materi Xiao Zhengyi adalah 81%, orang-orang di antara penonton sekali lagi berbicara tentang satu sama lain dengan takjub. Pada saat ini, para alkemis mulai menguji satu persatu secara berurutan. Itu dingin dan berdebu, dan kemurnian dari ekstrak nyala hijau adalah 88%, yang memenuhi syarat. Putaran pertama lulus. Su Wenqiang, kemurnian ekstrak rumput Qingyan adalah 89%, memenuhi syarat. Putaran uji pertama lulus. Yi Yuxin, kemurnian ekstrak rumput Qingyan adalah 83%, memenuhi syarat. Putaran uji pertama lulus. Lu Yuan, kemurnian ekstrak rumput Qingyan adalah 79%, memenuhi syarat. Putaran pertama dari ujian telah lulus. Mao Xiang, kemurnian ekstrak rumput Qingyan adalah 79%, memenuhi syarat. Putaran pertama dari tes telah lulus. Alkemis terkenal yang memiliki semua nama keluarga memiliki kualifikasi berturut-turut dan melewati babak pertama, dan tidak ada yang gagal di babak pertama. Tentu saja, bagaimanapun, Qingyan Cao hanya bahan dari obat mujarab 6 tingkat, dan hanya perlu menyelesaikan langkah ekstraksi. Untuk alkemis terkenal ini, meskipun tidak mudah, itu bisa dilakukan. Belum lagi para alkemis terkenal ini, bahkan jika mereka dapat diekstraksi, hampir semuanya memenuhi syarat. Hanya satu dari mereka yang relatif tidak beruntung, dan kemurniannya masih sedikit lebih buruk. Secara umum, untuk dapat mencapai langkah inspeksi ini, untuk mengekstraksi esensi materi, setiap orang memiliki kekuatan nyata. Kekuatan para alkemis terkenal itu juga sangat sejalan dengan reputasi mereka. Kemurnian ekstraksi setiap orang telah mencapai lebih dari 75%, dan bahan dari eliksir 6 pin dapat mencapai kemurnian ini, yang sudah sangat luar biasa. Selain itu, pemilik keluarga Song, Su Wenqiang, mengekstraksi esensi materi, dan kemurniannya mencapai 89%, hampir mencapai tahap 90. Hasil ini telah mengejutkan perhatian semua orang. Tidak hanya penonton mengagumi, tetapi bahkan sekelompok alkemis juga menunjukkan penegasan kepada Su Wenqiang, dan mengaguminya. Su Wenqiang juga sangat puas dengan prestasinya, dan dia juga menunjukkan pandangan yang provokatif ke arah Song Jianzong, kepala keluarga Song. Inspeksi berlanjut. Pada saat ini, akhirnya Li Yuande, ketua Persatuan Apoteker, untuk melakukan tes. Li Yuande mengeluarkan esensi materi, dan orang yang bertanggung jawab atas cabang Tianjue Cheng mengambil foto dengan batu energi. Wow! Tiba-tiba, cahaya virus warna murni bersinar. Melihat sinar cahaya ini, orang yang bertanggung jawab atas cabang Tianjue Cheng sedikit terkejut, dan kemudian dengan hati-hati menghitung. Untuk sesaat, dia berkata dengan keras. Presiden Li Yuande, kemurnian ekstrak rumput Qingyan adalah 92%, yang memenuhi syarat. Putaran pertama dari ujian telah lulus. Wow!
Mendengar bahwa penanggung jawab pemerintah cabang Tianjuecheng memberitahu Li Yuande tentang prestasinya, semua orang yang hadir dalam kegemparan lagi, dan ada banyak diskusi. Ketua Li terlalu kuat. Benar saja, itu adalah alkemis pertama kami di Tianjuecheng. Itu diekstraksi dalam waktu yang singkat, dan kemurnian esensi bahan diekstraksi menjadi 92%. Ya, teknik alkimia Presiden Li telah menjadi menarik, diperkirakan dia akan dapat meninggalkan tingkat guru dan melangkah ke tingkat yang lebih tinggi segera. Sesi ini tampaknya tidak memiliki ketegangan. Alkemis pertama Tianjuecheng masih Presiden Li. Tampaknya hadiah utama akan diambil oleh Presiden Li. Di saat semua orang masih terkejut. Pada area uji coba, lampu virus menyala lagi. Hasil uji master alkimia berikutnya diberitahu lagi melalui mulut orang yang bertanggung jawab atas cabang Tianjuecheng. Ouyang Jin, kemurnian ekstrak rumput Qingyan adalah 9%, 92%, memenuhi syarat. Putaran pertama dari tes telah lulus. Wow! Mendengar hasil tes ini, semua orang terkejut lagi. Pada saat yang sama, semua orang juga bertanya-tanya, siapakah Ouyang Jin ini? Di mana kuda hitam itu berasal? Hasilnya sebenarnya sama dengan Li Yuande, presiden dari Asosiasi Apoteker. Semua orang tidak bisa mengerti dari mana karakter Ouyang Jin berasal. Kemurnian ekstraksi sebenarnya mencapai 92%, yang sama dengan Li Yuande, presiden Asosiasi Farmasi. Dengan kata lain, Ouyang Jin ini memiliki alkimia setingkat dengan Li Yuande, presiden dari Apoteker. Mendengar bahwa orang yang bertanggung jawab di kantor cabang Tianjuecheng membaca hasil ini, semua orang terkejut dan mengalihkan pandangan untuk melihat siapa Ouyang Jin yang mendapatkan hasil ini. Namun, ketika semua orang mengalihkan pandangan mereka, mereka sedikit terkejut lagi. Karena alkemis bernama Ouyang Jin itu bukan orang lain, alkemis misterius yang dibungkus jubah hitam. Alkemis misterius dalam jubah hitam ini, Ouyang Jin, sebenarnya adalah alkimia tingkat master, dan kekuatannya sebanding dengan Li Yuande, Presiden Persatuan Apoteker. Ada pertunjukan yang bagus sekarang. Pada saat yang sama semua orang terkejut, mereka juga penasaran, ingin tahu tentang alkemis misterius ini yang mengenakan jubah hitam, ahli alkimia misterius Ouyang Jin, dan Presiden Asosiasi Farmasi Li Yuande, percikan apa yang akan terjadi nanti. Kekuatannya sebanding, jika ini pertarungan, pasti akan seru. Seiring waktu, para alkemis yang dapat mengekstraksi esensi material pada dasarnya telah diuji, kecuali yang dihilangkan karena kemurnian yang tidak memadai, yang lain pada dasarnya telah melewati babak pertama. Tang Yi adalah yang terakhir. Ketika tes selesai, ia mengambil esensi dari bahan yang telah diekstraksi dan datang kepada penguji untuk diperiksa. Akhirnya giliran anak laki-laki itu. Aku ingin tahu tentang kemurnian esensi dari bahan yang dia ekstrak dalam waktu yang singkat. Esensi dari materi dapat diekstraksi dalam 1/6 waktu. Jika kemurnian memenuhi standar lagi, maka aku benar-benar yakin. Tenang, dia tidak akan lulus. Seorang remaja laki-laki, apa yang bisa dia lakukan? Hanya setelah dia mampu mengekstraknya, dia pasti telah menggunakan beberapa cara untuk hampir tidak mengekstraknya. Jika diperiksa kemurniannya pada saat ini, esensi dari bahan yang dia ekstrak, kemurnian tidak akan pernah melebihi 60%. Lagi pula, ini sangat terburu-buru, sangat cemas, meskipun selesai, tapi kualitasnya pasti tidak akan baik. Pada saat ini, Tang Yi telah menempatkan esensi dari bahan yang telah diekstraksi di depan orang yang bertanggung jawab atas pengujian, dan dia menunggu hasilnya. Melihat hasil ekstraksi dari Tang Yi, penguji ini membeku sesaat, dia terkejut. Dari awal pengujian hingga saat ini, ia juga telah memeriksa ratusan esensi rumput api hijau, tetapi ia belum pernah melihat esensi rumput api hijau yang begitu indah seperti saat ini. Melihat esensi rumput api biru seperti itu, orang yang bertanggung jawab atas pengujian juga sedikit ingin tahu tentang seberapa murni esensi bahan indah ini dapat dicapai. Story continues below. Berpikir seperti ini, dia mengambil batu energi dan menyinari esensi bahan. Wow! Esensi rumput api hijau ini transparan, tidak berwarna gelap, dan juga tidak terlalu cerah. Namun, ketika cahaya dari batu energi bersinar di atasnya, esensi dari bahan ini tiba-tiba meledak menjadi biru hijau yang sangat cerah. Cahaya itu menyilaukan. Bahkan, ini agak terlalu menyilaukan.
Di bawah cahaya rumput api hijau, seluruh tempat berubah menjadi lautan cahaya virus. Melihat hasil tes ini, semua orang membeku sejenak, lalu membuka matanya lebar-lebar dan terkejut. Saat ini, hasil tes yang ditampilkan oleh Tang Yi mengejutkan semua orang, dan pada saat yang sama juga membuat mereka bingung. Yang paling penting adalah, di bawah cahaya biru hijau yang kaya dan terang tidak peduli bagaimana penampilan setiap orang, Anda tidak dapat melihat jejak cahaya hitam. Cahaya biru hijau melambangkan esensi material, dan cahaya hitam melambangkan pengotor. Pada saat ini, tidak ada jejak cahaya hitam yang terlihat. Ini tidak berarti bahwa esensi rumput api hijau yang diekstraksi oleh Tang Yi tidak memiliki pengotor. 100%. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang yang bertanggung jawab atas kantor cabang Tianjuecheng dengan hati-hati memeriksanya untuk waktu yang lama, dan matanya hampir suram. Akhirnya, dia menemukan lampu hitam pada ekstrak rumput api hijau yang diekstraksi oleh Tang Yi. Melihat cahaya hitam ini, orang yang bertanggung jawab atas cabang Tianjuecheng akhirnya menunjukkan ekspresi sedikit lega. Jika benar-benar 100%, itu terlalu menakutkan. Dan cahaya hitam ini lebih tipis dari rambut, dan diperkirakan bahkan tidak mencapai 1%. Orang yang bertanggung jawab atas pengujian berpikir sebentar dan tidak secara langsung mengumumkan hasilnya. Lagi pula, dia takut mengumumkan hasil seperti itu. Orang itu pertama kali datang ke tempat di mana Liu Changsong, kepala pemerintahan, memberi tahu Liu Changsong hasilnya, dan kemudian meminta pendapat Liu Changsong. Setelah Liu Changsong mengangguk, orang yang bertanggung jawab kembali dan mengumumkan. Tang Yi, King Yanchao kemurnian ekstraksi adalah 99%, yang memenuhi syarat. Babak pertama tes, lulus. Wow. Mendengar hasil ini, ada keributan di tempat kejadian. Apakah aku salah dengar? Apa yang baru saja aku dengar? Ya Tuhan, kemurnian esensi materi adalah 99%. Bagaimana ini mungkin? Apakah ini terlalu mengerikan? King Yanchao juga merupakan bahan Liu Pin Elixir, bagaimana bisa begitu mudah untuk diekstraksi? Semua orang ingat bahwa ketika pertemuan apoteker dimulai, apakah presiden dari dua sesi dan kepala cabang Tianjuecheng menyambut pria muda ini? Pada awalnya, saya bertanya-tanya apa yang dimiliki pria muda ini, apa asal-usulnya, apa asalnya, dan dia dapat membiarkan begitu banyak orang hebat menyambutnya secara aktif, dan sekarang saya mengerti. Mengenai usia muda dan alkimia yang dia perlihatkan, jika saya orang yang hebat, saya akan mengambil inisiatif untuk menyambutnya. Bakat ini, prestasi masa depannya tak terbatas. Cerita bersambung di bawah ini. Tidak heran mereka bisa menjadi menantu keluarga Song, tidak heran mereka bisa bermain untuk keluarga Song, pemuda ini benar-benar luar biasa. Di tempat kompetisi, sekelompok alkemis terkejut ketika mereka mendengar hasil Tang Yi, dan wajah mereka tidak dapat dipercaya. Kemurnian ekstraksi adalah 99%. Apakah ini terlalu berlebihan? Apakah kemurniannya terlalu tinggi? Bagaimana bisa? Setelah itu, banyak alkemis yang tidak percaya pada pencapaian Tang Yi maju untuk memeriksa, untuk melihat apakah esensi bahan Tang Yi tidak dapat menemukan jejak kotoran. Namun, ketika mereka melihat esensi dari bahan yang diekstraksi oleh Tang Yi, di bawah cahaya batu energi, hanya ada sinar cahaya hitam. Tiba-tiba, para alkemis ini menutup mulut mereka dengan patuh, tidak berani meninggalkan jejak keraguan, sambil melihat mata Tang Yi menunjukkan ekspresi terkejut, dan dia tidak berani meremehkan. Melihat bahwa semua master alkimia terkejut dengan metode ekstraksi Tang Yi, Master Lu tersenyum dengan bangga dan berkata pada dirinya sendiri. Apa yang saya katakan? Apa yang saya katakan? Jangan percaya padaku. Saya katakan Tang Yi bisa mengekstraksi esensi materi. Ngomong-ngomong, saya ingat beberapa orang mengatakan bahwa selama Tang Yi dapat mengekstraksi esensi material, dan esensi material memenuhi syarat, ia akan menarik diri dari pertemuan apoteker, dan juga akan berteriak kepada semua orang bahwa ia tidak layak untuk alkimia. Tuan, saya tidak tahu apakah Anda akan memenuhi janjimu. Baik. Mendengar ini, Mao Xiang sedikit terkejut, dan kemudian dia pulih, dan dia tahu Tuan Lu sedang berbicara tentang dia. Melihat wajah Tuan Lu yang sombong, Mao Xiang menggigil marah, seolah-olah dia ingin merobek Tuan Lu di tempat. Namun, dia tidak bisa melakukan ini, lagi pula, siapa yang membuatnya mengunyah lidah dan berbicara omong kosong.
Siapa yang bisa menyalahkan seseorang karena dipukuli oleh seseorang saat ini? Mao Xiang mendengus dingin, dan berkata dengan wajah muram. Siapa bilang aku tidak memenuhi janjiku? Pria itu kehabisan kata-kata, kuda itu sulit dikejar, aku secara alami akan memenuhi apa yang aku katakan. Namun, Lu Yuan, kau benar-benar baik jika Anda memiliki kesempatan, saya pasti akan membandingkannya dengan Anda. Mari kita tunggu dan lihat saja. Setelah berbicara, Mao Xiang pergi ke orang yang bertanggung jawab di cabang Tianjuecheng dan mengumumkan bahwa ia akan mundur dari pertemuan apoteker. Kemudian, dia mendatangi audiensi lagi dan berkata dengan suara keras bahwa dia tidak layak menjadi seorang alkemis, dan kemudian dia pergi dengan terguncang. Di sisi lain, Su Wenqiang, pemilik keluarga Su, melihat Tang Yi benar-benar mengekstraksi esensi materi dalam waktu yang singkat, dan kemurniannya masih sangat tinggi. Dia pertama-tama tertegun sejenak, kemudian mendengus dingin, dan berdiri di samping, tanpa kata. Tuan Leng dan orang berjubah hitam menatap tajam pada Tang Yi, dan mereka berpikir. Li Yuande, presiden dari Asosiasi Apoteker, melihat metode ekstraksi tangan Tang Yi. Matanya cerah, minatnya penuh, dan dia ingin sekali mencobanya. Cerita bersambung di bawah ini. Dengan cara ini, di mata semua orang yang terkejut, putaran kedua pertemuan apoteker datang. Jika babak pertama hanya untuk penyaringan dan tujuannya adalah untuk menyaring alkemis yang mampu, maka babak kedua dianggap sebagai ujian nyata, sehingga semacam alkemis dapat dibandingkan pada tahap yang sama. Aturan untuk putaran kedua kompetisi sangat sederhana, yaitu penyelenggara menyediakan resep dan bahan terpadu sehingga semua alkemis yang lulus putaran pertama penyulingan dapat disempurnakan, dan selama mereka dapat menghasilkan ramuan yang memenuhi aturan, maka akan dianggap lulus. Danfang yang dibutuhkan untuk pemurnian putaran kedua ini adalah Danfang 6 tingkat, bernama Feng Jidan. Setelah mengambilnya, angin bertiup ribuan mil dan memiliki efek akselerasi. Babak kedua aturan ini memiliki standar keras tambahan. Itu adalah obat abadi yang disempurnakan, yang satu tingkat lebih tinggi dari kelas Danfang. Kualitas harus setidaknya satu tingkat lebih tinggi. Saat mendengar aturan ini, semua alkemis mengerutkan kening, menunjukkan warna-warna aneh, dan merasa lelah. Dengan kata lain, aturan saat ini adalah membiarkan semua alkemis menunjukkan kekuatan mereka di atas level master, tidak ada kekuatan alkimia di atas level master, hanya orang yang dihilangkan. Babak kedua ini adalah kompetisi alkimia nyata. Setelah memahami aturan, putaran kedua kompetisi secara resmi dimulai dengan urutan orang yang bertanggung jawab atas kantor cabang Tianjuecheng, dan resep serta bahan Feng Jidan dibagikan. Di tempat ujian, api lebih dari 200 tungku pil bangkit lagi, dan lebih dari 200 siluet mulai sibuk lagi. Di pihak Tang Yi, ketika putaran kedua kompetisi dimulai, ia dengan cepat terdiam dan memasuki sistem. Resep dan bahan eksternal, Tang Yi tidak dapat digunakan secara langsung, dan harus disertifikasi sebelum dapat digunakan, jadi Tang Yi hanya dapat memasukkan sistem dalam pikirannya untuk sertifikasi. Ding, dapatkan resep Feng Jidan dan 6 tingkat. Danfang jatuh ke ransel sistem Tang Yi, dan atribut Danfang juga muncul di mata Tang Yi. Nama Danfang, Feng Jidan dan harga Danfang, obat Liu Pin. Harga pembelian, nilai God of War 400. Detail, efek. Setelah digunakan, kecepatan pemain meningkat sebesar 60%, keterampilan fisik dan seni bela diri meningkat sebesar 20%, dan durasinya adalah 10 menit. Dapat diambil oleh orang lain kecuali pemain, tetapi efek dari mengambilnya dibelah dua. Mengambilnya oleh orang lain akan meningkatkan kecepatan 30%, keterampilan tubuh dan seni bela diri 10%, dan durasinya akan 5 menit. Bahan yang diperlukan untuk pemurnian. Rumput ledakan 0/500. Batu roh angin 0/50. Hongmeng Lingmilek 0/20. 9 lagu air 0/10. Roh cahaya, 0/1. Level yang diperlukan untuk pemurnian. Alkimia menengah. Jumlah pemurnian, 1, 20. Petunjuk. Efek ramuan di atas dan jumlah pemurnian adalah nilai standar, dan produk jadi yang sebenarnya akan muncul dalam jumlah dan kualitas yang berbeda sesuai dengan probabilitas. Cerita bersambung di bawah ini. Ding, terdeteksi bahwa ada bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki dan Danfang di sekitarnya.
Apakah perlu untuk menggunakan sistem pendapatan untuk menggunakannya? Harga pendapatan adalah 50% dari Danfang dari tingkat yang sama di toko sistem. Iya. Tang Yi membuat pilihan cepat. Ding, secara otomatis pilih bahan yang dibutuhkan untuk Danfang. 500 Blaze Grass, masing-masing dengan nilai 1 God of War, total nilai 500 God of War, harganya separuh, dan 250 nilai God of War diperlukan. 5 Spirit Stone, masing-masing dengan 10 poin nilai God of War, total 500 poin nilai God of War, harganya dibelah dua, Anda perlu membayar 250 poin nilai God of War. 20 Susu Spiritual Hongmeng, nilai God of War 50 poin per porsi, total nilai God of War 1000, harga dibelah dua, dan nilai God of War 500 poin harus dibayar. Ada 10 perairan di 9 lagu, masing-masing 100 poin nilai God of War, total 500 poin nilai God of War, harga dibelah dua, Anda perlu membayar 250 poin nilai God of War. 1 Essence of Lightness, masing-masing 500 poin nilai God of War, total 500 poin nilai God of War, harga dibelah dua, Anda perlu membayar 250 poin nilai God of War. Pemain perlu membayar total nilai God of War 1900 untuk mendapatkan bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki Feng Jidan. Silakan tanyakan pemain apakah mereka perlu membayar. Iya. Kali ini dibutuhkan 1900 poin nilai God of War. Tang Yi awalnya meninggalkan 650 poin, dan kemudian menjual 2 Cihangdan dengan imbalan 1600 poin nilai God of War, yang menambahkan hingga 2250 poin nilai God of War, yang cukup untuk otentikasi. Tentu saja, ada nilai God of War 1900. Meskipun Tang Yi memiliki beberapa nilai God War, dia tidak peduli tentang itu. Lagi pula, dia menghabiskan dan menghabiskannya pada saat ini. Jika dia memperbaikinya dengan baik, dia mungkin bisa kembali. Demi mendapatkan nilai-nilai God of War yang hilang ini, Anda tidak perlu kehilangan uang. Di sisi lain, Tang Yi diam lagi dan berdiri diam. Karena Tang Yi melakukan hal yang sama di babak pertama, semua orang sudah terbiasa. Pada saat ini, tidak ada yang berani meremehkan Tang Yi lagi, dan ada banyak alkemis yang telah memperlakukan Tang Yi sebagai lawan diperlakukan dengan hati-hati. Meskipun Tang Yi tertegun lagi, mereka tidak hanya tidak bersukacita, tetapi malah menjadi lebih bermartabat, dan gerakan di tangan mereka juga lebih hati-hati, berusaha memperbaiki kualitas obat. Pada saat ini, ada banyak mata penonton beralih ke Tang Yi, semua orang ingin melihatnya, sampai sejauh mana anak remaja ini, teknik alkimia telah mencapai. Kejutan apa yang akan terjadi? Setelah Tang Yi mengotentikasi Danfang dan materialnya, ia memulai teknik alkimia dan dengan cepat memperbaikinya. Nyalakan api, bahan memasuki tungku, memurnikan, menambahkan bahan lain dan memurnikan lagi, dan kemudian bergabung, kondensat, buka tungku, tutup pil. Serangkaian tindakan mengalir melalui awan. Di bawah kendali sistem, operasinya sangat sempurna, hampir tanpa kesalahan, dan setiap gerakan sangat artistik, seolah-olah melakukan kinerja alkimia, yang akan menyenangkan penonton. Dengan cara ini, sementara semua orang masih bekerja keras pada alkimia dan langkah fusi, Tang Yi telah memasuki langkah kondensasi pil. Dengan gerakan cepat, Tang Yi memasuki langkah Ningdan, langit tiba-tiba redup, dan awan gelap berkumpul di langit. Cerita bersambung di bawah ini. Ledakan. Boom. Petir langsung turun, membanting ke dalam kabut di atas tungku pil, ledakannya memekakkan telinga semua orang. Di dalam kabut, samar-samar, sinar kecemerlangan terungkap, dan setelah disambar petir, kecemerlangan itu menjadi semakin menyilaukan. Kesengsaraan langit. Perubahan yang tiba-tiba membuat penonton yang hadir memandang dengan bersemangat dan melihat ke atas. Petir tadi, selama siapapun yang tahu sedikit alkimia, dia akan tahu, itu bukan kilat biasa, juga bukan fenomena alam, tetapi karena obat abadi yang disuling terlalu kuat, menyebabkan penolakan langit dan bumi, dan petir surgawi turun. Sambaran petir ini suaranya sangat keras dan menakutkan, banyak alkemis terkejut dengan kesengsaraan tiba-tiba ini, dan mereka yang tidak memiliki konsentrasi yang baik, langsung gagal dalam alkimia. Ledakan. Boom. Namun, itu masih belum menunggu para alkemis untuk melihat siapa yang bertanggung jawab atas guncangan besar, ada suara keras lain di langit, dan kesusahan langit kedua turun.
Dan setelah Sky Tribulation kedua turun, Tribulation Sky, yang belum selesai, mulai jatuh dari langit. Pada saat ini, langit gelap seperti tinta, dan Tianwei melanjutkan menyambar. Boom, boom, boom. Satu demi satu, tribulasi langit jatuh ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan serangkaian 7 bencana petir jatuh, awan-awan gelap di langit tersebar, dan langit berangsur-angsur kembali ke keadaan semula. Pada saat ini, semua orang sudah terpana dan terkejut oleh petir yang jatuh. Sebenarnya menurunkan kesengsaraan 7 dao. Terlebih lagi, 7 bencana surgawi ini tergantung pada kabut di atas tungku Tang Yi, dan kabut itu mampu menahannya. Ini benar-benar tak terbayangkan. 7. 7 kesengsaraan 7, bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin pemuda itu begitu kuat? Pada usia muda, bagaimana dia bisa memiliki teknik alkimia yang begitu kuat? Ramuan halus telah menyebabkan 7 kesengsaraan surga, dan itu telah bertahan. Ketika ini menjadi pil, apa yang akan dicapai oleh kualitas ramuan-ramuan itu? Orang-orang yang menyebabkan kesengsaraan 8 dao dan kesengsaraan 5 dao 2 hari yang lalu, bukankah anak lelaki itu? Ini terlalu hebat. Presiden Li dari Persatuan Apoteker tampaknya tidak dapat melakukannya. Sementara semua orang masih dalam proses integrasi, pemuda ini telah menyelesaikan Ningdan, dan juga menyebabkan 7 kesengsaraan petir dao, yang terlalu mesum. Di mana lelaki jenius dan tampan itu berasal? Keluarga Song benar-benar menemukan menantu yang baik. Tidak heran tuan keluarga Song bersedia untuk menikahkan putrinya sendiri dengan pemuda ini. Ternyata pemuda ini memiliki kemampuan yang sangat kuat, alkimia benar-benar mencapai tingkat ini. Dengan tingkat alkimia seperti ini jika saya memiliki anak perempuan, bahkan jika saya hanya melanggar ambang pintu, saya akan menikahi putri saya. Cerita bersambung di bawah ini. Aku ingin bertanya sekarang, siapa bocah ini? Siapa namanya? Juga, jenius seperti itu, siapa yang tidak ingin mengenalnya? Saya juga sangat ingin tahu, siapa namanya dan dari mana asalnya. Tidak, aku tidak ingin tahu, aku ingin menyembahnya sebagai guru. Di auditorium, semua orang berbicara, dan tampak kaget. Tentu saja, selain keluarga Song, para murid Sifu Neifu, dan resimen tentara bayaran Jiu Cheng, orang-orang yang terkejut ini sudah lama mengenal alkimia Tang Yi. Selama mereka tahu Tang Yi dan tahu sedikit tentang Tang Yi, mereka bukan hanya tidak ada kejutan, tetapi dia juga sangat tenang, dengan senyum di wajahnya, menunjukkan ekspresi seperti, aku sudah tahu itu. Dan Song Miner dari keluarga Song menunjukkan ekspresi kagum dan menatap Tang Yi dengan obsesif, seolah-olah dia terpesona oleh posisi heroik Tang Yi saat ini. Tidak mungkin, bagaimana mungkin seorang remaja memiliki teknik alkimia seperti ini sama sekali tidak mungkin. Melihat bahwa Tang Yi memiliki teknik alkimia yang kuat, ia benar-benar menyebabkan 7 kesengsaraan surgawi dalam langkah-langkah Ningdan, raut wajah Su Hu menjadi sangat pucat, dan wajahnya tidak bisa percaya. Pada saat yang sama, suasana hatinya sangat putus asa. Keluarga Su dan keluarga Song telah sepakat bahwa dalam kompetisi ini, jika keluarga Su menang, ia akan dapat menikahi Song Jiner keluarga Song. Namun, Tang Yi melakukan kompetisi dengan keluarga Su atas nama keluarga Song. Pada saat ini, Tang Yi menunjukkan teknik alkimia yang sangat kuat. Bagaimana dia bisa memenangkan kompetisi? Bagaimana bisa Su Hu tidak putus asa? Di tempat ujian, saya melihat 7 kesengsaraan surga jatuh satu demi satu, dan kabut di depan Tang Yi juga bertahan dengan kekuatan kesengsaraan surga ini. Para alkemis yang memurnikan eliksir juga tertegun dan terkejut. Meningkatkan eliksir, bahkan beberapa alkemis bahkan lupa bahwa mereka menyempurnakan eliksir. 7 kesengsaraan surga. Sudah cukup bagi orang lain untuk memimpin 1 atau 2 berikutnya. Jika mereka dapat menanggungnya, kualitas obat yang disuling sangat baik, tetapi anak itu benar-benar memimpin 7. Memikirkan hal ini, semua guru alkimia terkejut dan terkejut dengan metode Tang Yi. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa seorang remaja memiliki kemampuan yang luar biasa, kualitas obat keabadian yang disempurnakan begitu tinggi sehingga dapat menyebabkan 7 kesengsaraan surga. Namun, pada saat ini, mereka tidak hanya menyaksikan jatuhnya Qi Dao Tian satu demi satu, tetapi juga melihat bahwa orang yang memimpinnya adalah seorang remaja pria. Dampaknya pada mereka sangat besar.
Tidak terlalu berlebihan untuk menggambarkannya sebagai badai. Pada saat ini, semua orang mulai berspekulasi dengan samar, apakah orang-orang yang memimpin kesengsaraan 8 Dao dan kesengsaraan 5 Dao Tian dalam 2 hari pertama adalah orang yang sama. Kalau tidak, bagaimana mungkin Tian Juecheng tiba-tiba muncul begitu banyak jenius yang dapat menyebabkan banyak malapetaka? Tentu saja, tidak peduli apakah itu orang yang sama atau tidak, itu mengarah pada 7 kesengsaraan surgawi, yang cukup bagi semua orang untuk memperhatikan. Cerita bersambung di bawah ini. Weng. Ada suara lembut, dan ada beberapa suara Sansekerta. Setelah perampokan hari itu, kabut di tungku Tang Yi dan menyebar, cahaya keemasan mekar, dan aroma obat yang kuat terisi. Mencium aroma obat ini, semua orang santai dan bahagia, dan pada saat yang sama, suasananya bahkan lebih bersemangat. Karena aroma obatnya meresap, ini mewakili Cheng Dan. Setelah memperkenalkan Seven Daotian Elixir, semua orang ingin melihat level apa yang bisa dicapai. Wow! Di udara, bola emas melayang perlahan, dan Tang Yi mengeluarkan botol giok yang sudah disiapkan dan membuat sedikit gerakan. Tiba-tiba, cahaya keemasan jatuh ke botol giok. Pada saat yang sama, beberapa petunjuk terdengar di benak Tang Yi. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena berhasil menyempurnakan Feng Ji Pil, teknik alkimia meningkat 200 poin. Ding! Selamat untuk pemain Tang Yi karena mendapatkan 100.000 poin pengalaman. Tang Yi berpikir dalam-dalam, dan mulai memeriksa sifat dan jumlah eliksir. Feng Ji Dan. Setelah digunakan, kecepatan pemain meningkat 120%, keterampilan tubuh dan seni bela diri meningkat 80%, durasi, 60 menit. Dapat diambil oleh orang lain selain pemain, dan diambil oleh orang lain, kecepatannya meningkat 120%, keterampilan tubuh dan seni bela diri 80%, durasi, 60 menit. Kuantitas, 15. Melihat sifat dan jumlah eliksir, Tang Yi menunjukkan senyum puas. Terlepas dari sifat pil keabadian atau jumlah pemurnian, Tang Yi sangat puas, dan merasa bahwa nilai 1.900 poin tidak terbuang sia-sia. Tang Yi sangat senang. Setelah memperbaiki eliksir, Tang Yi mengambil botol giok dan pergi ke penanggung jawab cabang Tianjucheng untuk menunggu pengujian. Ketika Tang Yi membawa botol pil kepada orang yang bertanggung jawab atas pengujian, orang itu sudah menyiapkan hatinya, tetapi masih tertegun dan terkejut. Untuk waktu yang lama, orang yang bertanggung jawab sedang melakukan berbagai tes lagi, dan setelah bertanya tentang pendapat Gubernur Liu Changsong, dia akhirnya mengumumkan. Tang Yi, Si Fen Xiangpin, Si Fen Tanpin, Qi Pin Qi, evaluasi keseluruhan adalah 8 produk. Ditambah 6 baris pola pada permukaan eliksir. Evaluasi akhir adalah 9 produk. Kualitasnya memenuhi syarat, putaran kedua dari ujian telah lulus. Setelah itu, orang yang bertanggung jawab atas cabang Tianjuecheng memandang Tang Yi dengan mendalam. Selain kagum, dia juga menunjukkan ekspresi yang sangat bersemangat, seolah-olah dia melihat harta. Wow! Di sisi lain, mendengar hasil yang diumumkan oleh penanggung jawab, semua orang di area itu bersuara lagi dengan gempar, dan suaranya lebih intens dari yang sebelumnya. Aku tidak salah. Dan Fang kelas 6 sebenarnya telah membuat pil obat berkualitas kelas 9. Ya, bukankah itu mimpi atau salah penilaian? Bagaimana formula pil 6 kelas bisa menghasilkan pil berkualitas tinggi? Mengapa tidak mungkin? Bukankah kamu menonton diri sendiri tanpa bermimpi? Apakah kamu tidak melihatnya dengan mata kepalamu sendiri? Apakah kamu tidak melihat kesengsaraan surgawi yang baru saja turun? Tidak aneh untuk dapat menghasilkan hingga 9 kelas. Lagi pula, itu baru saja menjatuhkan 7 guntur kesengsaraan, kualitasnya sebanding dengan 9 kualitas obat mujarab. Apa yang aneh? Mengerikan, alkimia anak itu sangat kuat. Ini hanya seorang remaja, ada alkimia yang menakjubkan, dan prestasi masa depan tidak terbatas. Sayangnya, aku tidak punya anak perempuan di rumah, kalau tidak aku ingin menikahkannya dengan putriku. Semua orang memiliki banyak diskusi mendengar hasil ini, sekelompok alkemis di tempat ujian juga tumpul, tidak tahu harus berkata apa. Apakah itu karena mendengar hasil penyulingan Tang Yi bahwa mereka menderita dampak yang sangat besar? Setelah itu, semua orang dari para ahli alkimia sedikit putus asa, tidak dapat mengangkat energi mereka, seolah-olah apa yang telah berlalu di masa lalu membosankan. Putaran kedua kompetisi alkimia berlanjut,
Seiring waktu, semakin banyak alkemis telah memperhalus eliksir, dan beberapa orang juga menyempurnakan 7 atau lebih eliksir berkualitas. Dan berhasil maju ke babak selanjutnya. Namun, karena kinerja Tang Yi yang luar biasa sebelumnya, pencapaian sang alkemis tidak peduli seberapa cerahnya mereka tidak bisa lagi menarik perhatian semua orang, dan paling tidak kadang-kadang membiarkan semua orang bernyanyi satu atau dua keajaiban. Saat ini, fokus semua orang adalah pada Tang Yi, seorang jenius yang baru berusia 16 tahun. Dengan cara ini, putaran kedua berakhir dengan sedikit membosankan di akhir, dan putaran ketiga akan segera dimulai. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.